Selamat sore, perkenalkan saya Esra Berlian Srizega dari instansi Pemkab Nias Barat. Saya sebagai tenaga teknis di bagian hukum Serda Kabupaten Nias Barat. Asal instansi perguruan tinggi yaitu dari Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Dalam agenda 2, kita akan mempelajari beberapa materi yang dikenal dengan istilah aneka. Aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan keempat adalah komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Untuk video-video selanjutnya, kita akan membahas mengenai nasionalisme sampai pada anti korupsi. Untuk hal yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu adalah mengenai kewajiban pertanggungjawaban, tetapi fokus pada capaian target. Dan yang kedua adalah responsibilitas. Responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Sebelum membahas akuntabilitas, kita harus mengetahui fungsi dan tugas ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 10 Bagian keempat, ada 3 tugas, fungsi dan peran ASN. Yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang dimaksud dengan pelaksana kebijakan publik adalah patuh pada perintah pemerintah atau aturan pemerintah. Yang kedua adalah pelayan publik. Bagaimana kita di dalam dunia kerja dapat melayani masyarakat yang secara profesional. Yang ketiga adalah perekat pemersatu bangsa. Dalam hal ini, poin di mana dijelaskan bahwa kita sebagai ASN harus tahu kita berada di mana dalam menyelesaikan masalah di tempat kerja. Dalam akuntabilitas, ada nilai-nilai yang harus kita capai dalam lingkungan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua adalah transparansi. Yang ketiga adalah integritas. Keempat adalah tanggung jawab. Dan kelima adalah keadilan. Keenam adalah kepercayaan. Ketujuh adalah keseimbangan. Kedelapan adalah kejelasan. Dan yang kesembilan adalah konsistensi. Di 9 nilai ini kita akan membahas melalui video implementasi dalam dunia kerja. Saya akan mencoba untuk mempraktekkan beberapa video mengenai nilai-nilai dan pengamalannya di dalam lingkungan masyarakat dan juga lingkungan kerja. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat dan memberikan nilai yang baik untuk kita sebagai CPNS ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi Bu. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengadakan rapat dan saya akan mencoba memimpin rapat pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai Ranperda yang telah disampaikan oleh bagian organisasi beberapa hari yang lalu kepada kita. Kepada Bapak sudah membawa bahannya? Sudah Bu, jadi ini sudah saya rangkum untuk bahannya dalam bentuk hard dan ini untuk dalam bentuk soft. Ini ya, coba saya masukkan dulu ke dalam dulu. Ya, kepada rekan-rekan yang lain sudah dibagikan? Sudah ya. Oke. Coba kita sama-sama lihat ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Kita akan langsung masuk pada pembahasan supaya tidak memakan banyak waktu. Kita akan langsung membuka pada bagian yang pertama, pasal yang pertama. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya, terima kasih buat kerjasamanya karena pembahasan kita pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Ada beberapa pasal yang harus kita rubah dan ada beberapa pasal juga yang harus kita hapus. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena rekan-rekan semua sudah mau bekerja sama. Semoga pekerjaan kita hari ini bisa membuahkan hasil. Baik. Dan terima kasih buat kerjasamanya. Saya kembalikan lagi, tolong berbanyak Pak. Baik, saya izin ya Bu. Ya, ini sih Pak. Ya, apa itu Ibu? Bisa saya bantu? Ya Pak, saya sudah mengerjakan Pak, ada SK kita dari Dinas Pendidikan. Ya. Tapi jujur saya ada beberapa hal yang saya kurang begitu untuk selesaikan. Saya mohon petunjuk Pak, tolong dicek dulu supaya saya bisa mengetahuinya Pak. Baik, jadi ini SK dari mana? Dari Dinas Pendidikan. Ya, bagian ini ya Pak. Oh, kamu masih belum paham tentang landasan perdana? Iya Pak. Oh ya, di laptop kita kan ada file Ranperda 2020. Iya Pak. Nah, coba nanti dibuka. Kamu baca undang-undangnya. Nah, di situ nanti berdasarkan itu kamu bisa membuat SK mengeksaminasi sesuai dengan contoh tahun lalu tahun 2020.
Berarti ini masih berkaitan Masih, ya Pak dengan tahun belum ada yang baru? berubah. Nah, ada lagi yang ditanya? Hanya itu saja Pak. Nah, Itu saja yang masih kurang paham. baik. Oke, jadi ke depan kalau ada yang masih belum paham, silakan langsung datang kepada saya atau kepada Kabin untuk mereka lari bertanyakan. Ya, jangan sungkan ya. Iya Pak. Lebih bagus seperti begitu. Kan? Ya, Pak, terima kasih buat Baik. petunjuknya Pak. Saya coba kerjakan, nanti saya laporkan lagi. Silakan. Terima kasih ya Pak. Ya. Selamat pagi Pak Mendoza. Pagi Bu. Yang lain belum datang ya? Belum. Seperti biasanya, Ibu yang selalu datang pertama di kantor. Ya Pak, selamat pagi. Sudah Pak, saya sudah di kantor Pak. Ini kan saya dalam minggu ini bersama Pak Kasuwan sedang dinas Kasuwan di seberang kota. Jadi ini saya dapat info ada banyak yang masuk hari ini. Iya Pak. Ada Pak dari organisasi, ada dari dinas pendidikan Pak, terus ada juga dari bagian Kesra. Baik Bu, boleh ya. Jadi saya minta tolong saya kasih tanggung jawab ke Ibu agar dikejar target untuk SK itu bisa selesai. Untuk rekan-rekan yang di kantor tolong diperdayakan para PPT kita maksimal mungkin bisa bekerja dan hari ini bisa selesaikan pekerjaan. Bagaimana boleh ya? Ya Pak, saya akan coba menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan deadline hari ini. Nanti kalau sudah saya kerjakan Pak, saya coba kirimkan filenya. Mohon untuk dicek ya Pak. Nah, terima kasih bantuannya. Tolong dikoordinasikan dengan rekan-rekan di kantor. Terima kasih bantuannya. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Hari ini kita akan membagikan beberapa perbuk dari Pak Bupati. Ini mengenai perubahan nama dari aula yang ada di dekat rumah Pak Bupati. Nah, peraturan itu sudah keluar dan kita sudah mencoba menyelesaikannya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencoba membagikannya ke desa dan ke kecamatan. Kepada Bapak, mohon untuk membuat SPPD. Tapi buat SPPD itu dibagi ya Pak. Ada ASN dan juga ada PTT-nya. Tolong disamaratakan semuanya supaya adil dan agar semuanya bisa berpengalaman untuk membagikan dan menjelaskan kepada kecamatan dan juga ke desa-desa. Baik, Bu. Jadi ini semua nama-namanya Ya, saya buatkan SPPD. PPD ya. Iya, Pak. Baik, Bu. Sebelum itu nanti tolong antar ke saya dulu biar saya cek. Baik. Jadi Dan- Bu, saya ada lagi Bu. Oh ya, setelah itu tolong diperbanyak dulu, baru di stempel asli ya Pak. Baik. Saya kerjakan dulu ya Bu, nanti saya balik ke meja Ibu. Saya... Serahkan ya. Ya, Bu. Oke. Bapak memanggil Oh saya. iya Bu, Isra duduk sekarang. Iya, Pak. Jadi gini, barusan kita dapat surat undangan dari DPR untuk menghadiri rapat Raperda. Ya, Pak. Sebenarnya saya yang harus menghadiri, cuman berhubung tiba-tiba saya harus mendadak, jadi saya minta tolong, saya kasih kepercayaan kepada Ibu Isra untuk mewakili saya. Rapatnya jam di sini mulai jam 3, jam 15.00. Saya harapkan 15 menit sebelum acara dimulai, Ibu sudah hadir di sana di kantor DPR. Ini tolong dulu. Baik, Pak, saya sudah menerima undangannya. Terima kasih buat kepercayaannya. Saya akan datang nanti di undangannya. Untuk laporannya nanti saya sampaikan kepada Bapak. Tolong hal penting Ya, Pak. dibuatkan semuanya dan dilaporkan ya. Baik, Pak. Terima kasih ya Pak. Saya terus. Silakan. Iya, halo Dek. Kenapa? Aku lagi di tempat kerja. Kenapa ya? Aku mau cerita tentang yang kemarin kan yang kita bahas. Oh, nanti aja ya. Soalnya saya lagi ada kerjaan. Nanti saya coba telepon kamu balik ya. Soalnya ini pekerjaan mendesak dan ada deadline waktunya. Nanti saya coba telepon kamu lagi. Oh, ya udah, saya tunggu ya Kak. Nanti informasi ya. Makasih Kak. Ya, kasih. Nilai akuntabilitas yang ke-8 dan ke-9 saya akan mencoba menjelaskannya, yaitu yang ke-8 mengenai kejelasan dan yang ke-9 mengenai konsistensi.
Kejelasan adalah mengetahui kewenangan, mengetahui peran dan tanggung jawab serta misi organisasi. Saya sebagai staf di produk hukum, jelas pekerjaan saya adalah mengeksaminasi SK yang masuk ke bagian hukum. Seterusnya saya juga membantu pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan misi organisasi. Yang kesembilan adalah konsistensi. Yang dimaksud dengan konsistensi adalah menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Dalam mencapai stabilitas ini, bagaimana kesembilan nilai-nilai akuntabilitas itu dapat diterapkan dalam dunia pekerjaan kita tanpa harus berubah-ubah, tetapi dia konsisten. Oleh karena itu, sebagai CPNS yang siap untuk menjadi ASN, mari kita sama-sama menerapkan dan memberikan yang terbaik untuk kita dan juga untuk organisasi dimanapun kita berada. Terima kasih. Demikian video tentang pemaparan akuntabilitas dan juga nilai-nilai akuntabilitas serta implementasi dalam dunia pekerjaan. Video ini saya buat dengan sangat sederhana dan banyak kekurangan. Semoga Ibu WI yang terhormat dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.